Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Dan penduduk Indonesia tak semuanya tinggal di sini, karena kebanyakan juga tinggal di negara lain, entah itu di negara-negara Asia, Eropa, maupun Amerika. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak orang-orang keturunan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Orang-orang inilah yang akhirnya dimanfaatkan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dan sampai saat ini, pemain sepak bola yang memiliki keturunan Indonesia pasti akan dibujuk oleh PSSI untuk bergabung ke timnas. Selain pemain, kini pelatih juga ikut-ikutan dibujuk PSSI. Hal ini dialami oleh Denny Lanzat yang nantinya akan menjadi asisten dari Patrick Kluivert. Sebuah tindakan yang kini membuat Indonesia mendapatkan sorotan karena mereka berani memanggil para keturunan untuk membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit. Ya, sebuah keputusan besar dilakukan oleh PSSI di awal tahun ini, di mana mereka secara mengejutkan mengakhiri kerjasamanya dengan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea itu kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert. Salah satu tujuan menunjuk Patrick Kluivert adalah agar para pemain bisa berkomunikasi dengan lancar, karena Kluivert adalah orang Belanda. Dan kebetulan, kebanyakan pemain timnas Indonesia juga lahir di sana. Namun tetap saja, keputusan dari PSSI ini memiliki resiko yang sangat besar. Karena Kluivert hanya memiliki persiapan selama 2,5 bulan untuk melakukan adaptasi, sebelum nantinya bermain melawan Australia. Terbayar kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Selain menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih, PSSI juga menunjuk Denny Lanzat sebagai asistennya. Dan hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya, siapakah sosok Denny Lanzat sebenarnya? Usul punya usut, sosok kelahiran Amsterdam tersebut ternyata memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Itu berarti Denny Lanzat akan bekerja untuk tanah leluhurnya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Denny Lanzat bisa berbahasa Indonesia. Selain memiliki keturunan Indonesia, ada satu fakta menarik dalam diri Denny Lanzat. Fakta yang dimaksud adalah soal kemampuan berbahasa Indonesia yang dia miliki. Meski belum terbukti, tapi menurut Patrick Kluivert, asistennya itu bisa berbahasa Indonesia. Hal tersebut dikatakan Kluivert waktu ditanya soal asistennya di timnas Indonesia. Jika benar, tentu sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena meski lahir dan besar di Belanda, tapi Denny Lanzat tak pernah melupakan budaya serta bahasa dari negara leluhurnya. Ia pernah bekerja sama dengan John van den Brom dan Pascal Jansen, antara lain mengetahui budaya Indonesia bahkan berbicara bahasa tersebut, kata Kluivert dikutip dari CNN. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai. Emil Audero semakin melokal dan suka makanan klepon. Jadi saksi, inilah saatnya. Selain Denny Lanzat, salah satu diaspora lain yang begitu kenal dengan Indonesia adalah Emil Audero Mulyadi. Hal ini sangat wajar, karena meski tumbuh besar di Italia, tapi Emil adalah pemain yang lahir di Mataram, Indonesia. Bahkan di waktu-waktu tertentu, Emil sering pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga dari pihak ayahnya. Pertemuan inilah yang membuat Emil menjadi kenal lebih dekat dengan Indonesia. Misalnya, ketika Emil mengaku salah satu kue kesukaannya dari Indonesia. Kue yang dimaksud adalah klepon. Klepon didapatkan Emil karena sering dibuatkan bibinya waktu di Indonesia.
Soal ini bisa saja membuat Emil Audero semakin dekat untuk membela timnas Indonesia, karena jiwa lokalnya sudah kental sekali. Bendung sorak-sorai Hi everybody, nama saya Emil Audero. I'm a goalkeeper, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih Jakarta. But I think in a few years they're gonna change it, right? Yeah. dan menggema semangat Challenge Indonesia. membakar jiwa. Sifu, mie goreng sifu, nasi goreng, sate. Sorak, inilah waktunya kita buktikan Negara tetangga semakin iri dengan Indonesia. dengan sempurna dunia. Saat diaspora semakin bangga dengan Indonesia, hal berbeda malah dirasakan oleh negara lain. Contohnya adalah Malaysia. Soal ini, Malaysia malah sering mendapatkan penolakan dari pemain luar negeri. Wajar jika mereka ditolak, karena pemain yang bersangkutan memang tidak memiliki keturunan Malaysia sama sekali. Malaysia pastinya semakin panas melihat para pemain keturunan Indonesia menunjukkan rasa bangga mereka di depan media. Misalnya yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Emil Audero yang begitu hafal budaya serta makanan Indonesia. Selain Emil, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Virgil van Dijk waktu dirinya berkenalan memakai bahasa Indonesia, sesuatu yang tampaknya belum pernah dilakukan oleh pemain lain yang memiliki keturunan Malaysia. Melayu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia Kini nantikan saja gebrakan yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan para asistennya. Semoga gebrakan mereka bisa membawa Indonesia untuk lebih baik dari sebelumnya. Untuk Denny Lanzat, ini adalah kesempatan dirinya untuk membantu negara leluhurnya lolos ke ajang Piala Dunia. Dan jika berhasil, maka sebuah kebanggaan yang pastinya dirasakan oleh sosok berusia 48 tahun tersebut. Sementara bagi Emil Audero Mulyadi, cepatlah mengambil keputusan. Jika ingin bergabung ke timnas Indonesia, maka segera berbicara kepada PSSI agar proses naturalisasinya segera diproses. Karena jujur saja, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga dari kiper Komor tersebut. Jadi itulah, saat diaspora Indonesia begitu bangga dan mau belajar mengenai apa saja yang berhubungan dengan tanah leluhurnya. sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu, keringat mengalir